warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Dasar Kepramukaan yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 9. Wow, keren, is very good. Wow, keren, is very good. Dek, kita nyanyi yuk. Oi kakak yang pakai kacung, tampan manisnya ulat tebu, rajin tampil dan banyak ilmu. Bolehkah adek tahu namamu? Oi kakak yang baju coklat, kata orang kakak rajin sholat. Adek ingin kenal lebih dekat, abis tampil kita langsung akrab. Kiasan dasar. Kiasan dasar kepramukaan ialah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu mengesankan digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga peserta didik dapat merasakan ikut terlibat dalam kegiatan yang mengesankan tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama itu dalam AD gerakan, yang kedua yaitu melanjutkan dijelaskan dalam ART gerakan pramuka dalam pasal 30 yang terdiri atas 2 ayat. Yang pertama yaitu penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan. Yang kedua yaitu kiasan dasar disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan dalam kepramukaan. Sistem dan metode dalam kepramukaan. Pengertian metode dalam kepramukaan. Metode adalah suatu cara atau teknik untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan kegiatan. Nah, pendidikan kepramukaan memerlukan metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode pendidikan kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan kondisi situasi dan kegiatan peserta didik. Pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilaksanakan dalam prinsip dasar kepramukaan. Metode pendidikan kepramukaan merupakan prosedur atau cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Dengan demikian, dalam penerapan metode pendidikan kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dalam kepramukaan. 2. Bentuk-bentuk metode pendidikan kepramukaan. Bentuk-bentuk metode pendidikan kepramukaan dan penjelasannya. Metode pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, yang mana di dalam pengamalan kode kehormatan pramuka itu terdiri dari beberapa cara. Yang pertama itu adalah menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan. Yang kelima, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, bersifat terbuka. Yang ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan. Yang kedelapan, kesediaan dan keikhlasan dalam diberikannya suatu tugas. Yang kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat. Yang kesepuluh, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar dan taat terhadap aturan atau kesepakatan. Yang kesebelas, membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur. Sedangkan yang terakhir itu memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam gagasan pembicaraan dan tindakan. C. Sistem bergu. 1. Sistem bergu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, peserta didik dikelompokkan dalam satu gerakan yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan ini mempermudah menyampaikan pesan di alam terbuka dan mengurangi rentan kendali atau speed of control. Kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Pelaksanaan metodenya dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan kepramukaan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Yang kedua, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Yang keempat, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan pendidikan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Yang kelima, materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang keenam, kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan emosi peserta didik serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan alam terbuka dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan membina kerjasama dan rasa memiliki. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa, maka anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendali, pengawas, dan penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda.
Pramuka, penegak, dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari anggota dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota muda berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan bahwa peserta didik itu memiliki keterampilan dan kecakapan. Kemudian yang kedua, sistem tanda kecakapan itu bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan dan kecakapan. Kemudian yang ketiga, setiap peserta didik wajib memiliki atau mencari kecakapan dan keterampilannya agar berguna bagi kehidupannya dan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, itu tanda kecakapan disediakan untuk peserta didik adalah yang pertama TKU. TKU itu yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Kemudian TKK dan TPG. TKU, TKK, dan TGP diberikan setelah menyelesaikan ujian SKU maupun SKK dan SPG. Kemudian yang H, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang pertama, satuan pramuka putra dibina oleh satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Untuk perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan perkemahan dalam bentuk perkemahan, maka harus dijamin bahwa tenda antara pramuka putra dan pramuka putri harus terpisah. Kemudian yang I, kiasan dasar. Baiklah, di sini kami akan memainkan sebuah game yang mana gamenya itu bernama kanan kiri tepuk tangan. Misalkan ya, kakak beri contoh. Lagunya itu seperti ini, kanan kiri tepuk tangan. Kanan, kalau kakak bilang kanan, yang diangkat kaki kiri. Tapi kalau kakak bilang kiri, yang diangkat kaki kanan. Misalkan contohnya seperti ini, kanan kiri tepuk tangan kanan. Nah, kalau kakak bilang kanan, yang diangkat kaki kiri. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai gamenya. 1, 2, 3. Kanan kiri tepuk tangan. Kanan kiri tepuk tangan. Kanan. Mulai lagi. 1, 2, 3. Kanan kiri tepuk tangan. Kanan kiri tepuk tangan. Kanan kiri tepuk tangan. Kiri. Baik, kita ulang sekali lagi. Kalau ada yang salah, itu bakal ada hukumannya. 1, 2, 3. Kanan kiri tangan. Dua kali tepuk pramuka. Baiklah, itulah yel-yel materi dan games dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pramuka